السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Taat dan patuh atas perintahnya, menjauhi larangannya, mengingat Allah dan tidak melupakannya, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan tidak kufur kepadanya. Ahibati fillah, ada sebuah penyakit. Penyakit ini penyakit legendaris, penyakit lama, penyakit kuno, yang mungkin sebagian kita berpikir penyakit itu tidak akan berulang kembali. Tapi ternyata penyakit ini dinamis. Dia datang dan terus datang untuk merusak manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam 1446 tahun yang lalu mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam. Dabba ilaikum da'ul umam. Telah datang kepada kalian secara perlahan-perlahan, sembunyi-sembunyi, penyakit umat-umat yang sebelumnya. Itu kejadian 1446 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi penyakit itu di hari ini? Apakah sudah selesai? Tidak. Al-hasad wal baghdha. Penyakit itu namanya hasad. Baghdha, kebencian, kedengkian. Ahibati fillah, ma khala jasadun min hasad. Itu ungkapan sebagian ulama yang mengatakan tidak ada jasad yang sembuh dari penyakit ini. Hampir tidak ada. Awal cerita hasad ini, maka cerita nikmat yang Allah berikan kepada selain kita. Tatkala Allah memberikan nikmat kepada Adam alaihi salam, ketika Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepada Adam, iblis menolak untuk sujud. Ditanya, apa yang menghalangimu untuk menjadi orang-orang yang sujud? Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ahibati fillah, iblis kemudian dilaknat, diturunkan ke bumi. Ya, tapi dia menyimpan dendam. Dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla, la'uwiyannahum ajma'in.
Aku akan sesatkan semua. Ya, semua itu anak keturunan Adam. Iblis juga mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur, ya Allah. Bagaimana hasad membuat iblis tidak taat kepada Allah. Bagaimana kemudian hasad mengantarkan iblis hidup dalam penderitaan sampai kelak hari kiamat. Ahibati fillah, peristiwa hasad di langit turun ke bumi. Kita semua tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya untuk menceritakan cerita ini. Watslu alaihim naba abnai Adam. Ya, ceritakan tentang dua anak Adam. Bagaimana kedua anak ini yang merupakan dua anak Nabi. Ya. Yang mereka hidup di rumah Nabi. Mendapatkan pendidikan dari ayahnya Adam alaihissalam. Tapi ternyata penyakit itu ada. Ketika Allah perintahkan keduanya untuk berkurban. Idh qarraba qurbanan. Ya, keduanya berkurban. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Terjadi hasad lagi. Diterima dari salah satu dari keduanya, yang satunya enggak diterima. Bagaimana orang yang tidak diterima? Yang disebut-sebut namanya Qabil. Dia hasud sama saudaranya sendiri. Satu bapak, satu ibu. Lalu dia mengatakan, la aqtulannak. Aku akan bunuh engkau. Aku akan membunuhmu. Lihat bagaimana hasad bergerak, merusak. Sampai anak-anak Nabi pun seperti itu. Di rumah Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Ada itu hasad. Bagaimana mereka melihat bahwa ayahnya seakan-akan pilih kasih. Mereka mengatakan, wa nahnu usbah. Lalu singkat cerita, mereka bermusyawarah. Mereka melakukan konspirasi. Yang bermula dari hasad di dalam hati. Mereka mengatakan, uqtulu Yusuf. Bunuh Yusuf. Bunuh Yusuf. Awitrahu ardhan. Yakhlu lakum wajhu abikum. Wa takununa min ba'dihi qauman salihin. Sudah, bunuh Yusuf. Kalau kalian gak tega untuk membunuh dia, buang Yusuf. Singkirkan dia. Supaya hati ayah kalian menjadi condong kepada kalian. Selesai. Dan setelah itu kalian menjadi orang-orang soleh. Ahibati fillah. Kalau itu terjadi di anak-anak Nabi, bagaimana dengan diri kita? Kita perlu bermuhasabah. Orang yang hasad, dia memandang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa tidak dia berikan kepada dirinya? Dia memandang kenapa orang itu lebih baik daripada dia. Kenapa lebih banyak rizkinya? Kenapa dia lebih berilmu? Dan biasanya hasad itu lebih sering terjadi di yang sama-sama profesinya. Mahasiswa, sesama mahasiswa. Ustadz, sesama ustadz. Staf, sesama staf. Pedagang, sesama pedagang. Ahibati fillah. Ini penyakit yang menakutkan. Bagaimana sehari
kita diperintahkan untuk berulang kali meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Kita baca tadi pagi 3 kali. Habis sholat ntar lagi kita baca 1 kali. Habis asar kita baca. Habis maghrib kita baca. Habis isya kita baca. Sebelum tidur kita baca lagi 3 kali. Kita mengatakan, Qul a'udhu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kalau ada orang-orang yang hasad di sekitar kita, jahat dia jamaah. Jahat. Bagaimana iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan menggoda anak cucu Adam sampai hari ini. Bagaimana Qabil tega membunuh saudaranya sendiri. Bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf, kakak-kakak Nabi Yusuf rela. Tega dia buang adiknya yang masih kecil, yang ibunya sudah mati. Dan hasad ini, bahayanya akan menimpa orang yang hasad sebelum yang dihasadi. Aqulu qawli hadza. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أحبتي في الله، Abu Laits As-Samarqandi menyebutkan tentang bahaya dan hukuman buat orang yang hasad. Yang pertama beliau sebutkan, orang yang hasad ini akan ditimpa oleh ghammun la yanqati. Kegalauan. Kegundahan yang tidak putus. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Allah kasih nikmat kepada orang lain dan bukan tugas dia membagi itu nikmat. Allah jadikan sebagian orang lebih daripada orang lain. Engkau mau apa? Engkau siapa? Engkau mau turut serta membagi nikmat Allah? Maka orang yang hasad akan hidup dalam penderitaan yang tidak ada putusnya. Wa musibatun la yu'jar 'alaiha. Dia ditimpa musibah yang tidak akan dapat pahala dia di sana. Padahal kita tahu musibah itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat hamba, dikasih pahala. Gara-gara hasad dia kena musibah itu dan dia nggak ada yang dapat pahala dari musibah yang menimpa dia karena dia penyebabnya. Yang ketiga, wa madzammatun la yuhmad 'alaiha. Dia akan mendapatkan celaan yang tidak akan dipuji. Atas hasad dia nggak akan. Siapa yang memuji iblis? Siapa yang memuji Qabil? Siapa yang memuji saudara-saudara Nabi Yusuf? Tercela. Kita punya, ada di tubuh kita. Tapi orang yang karim berusaha menyembunyikannya. Menahan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Dan hukuman yang keempat buat orang yang hasad ini. Wa yaskhatu alaihi Rabb. Allah akan murka sama dia. Murka. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka hasad atas apa yang Allah berikan kepada hambanya? Allah yang bagi-bagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami yang bagi. Kenapa fulan ada di atas, kenapa fulan ada di bawah? Kenapa fulan menjadi kepala dan kenapa fulana tidak menjadi?
Allah yang bagi. Kulit kita nggak sama, jamaah. Wajah kita nggak sama. Baju kita nggak sama. Rizki kita nggak sama. Ketika engkau hasad, engkau seakan-akan menentang hikmah Allah dan keadilannya. Seakan-akan kau mempertanyakan kenapa. Padahal Allah itu hakim. Allah itu halim. Kenapa fulan punya anak? Kenapa enggak punya anak? Kenapa fulan anaknya laki, perempuan, anak-anak semua laki-laki? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Mereka bagi-bagi tuh rahmat Allah? Enggak. Maka Allah murka kepada hambanya yang hasad. Yang seharusnya engkau yakin. Engkau yakin seyakin-yakinnya. Bahwa pembagian Allah berdasarkan ilmu dan hikmah. Engkau ingin? Minta sama dia. Engkau mau? Minta sama dia. Was'alullaha min fadlih. Minta karunia Allah Azza wa Jal. Dan hukuman yang kelima buat orang yang hasad. Wa tughlaq alaihi abwabut taufiq. Ditutup pintu taufik buat dia. Sulit dia akan mendapatkan hidayah. Karena dia sudah berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jal. Dia gak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia menderita tatkala melihat Allah berbagi nikmat kepada yang lainnya. Ahibbati fillah. Ketika ditutup pintu taufik, sulit kita bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ithnani la yajtami'an. La yajtami'an fi qalbi mu'min. Dua yang tidak kumpul di hati orang beriman. Imanun wa hasad. Iman dan hasad. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Hari ini hari Jumat. Hari yang indah. Hari yang penuh dengan berkah. Hari yang paling mulia sepanjang pekan. Kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.